Jadi kalau saya melihat antara media dengan kami, utamanya di Iya, Pak. Humas itu, punya misi yang sama. Betul. Punya misi yang sama, mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Betul. Terus generasi muda dengan apa? Dengan memberikan edukasi dan informasi yang baik, yang akurat, yang benar. Media nggak mungkin memberikan Iya. informasi yang salah kan. Tapi memang ada, tentu tidak bisa dipungkiri praktek-praktek black journalism kami menyebutnya, bad journalism, ya ngaku-ngaku sebagai media yang kemudian menyebar disinformasi ya Pak ya. Iya. Harapannya Pak Sunarto harapannya Tribun seperti itulah ya. Walaupun kadang-kadang ada kepleset juga sih Pak. Informasinya tidak terverifikasi dengan baik kayak gitu. Wartawannya males untuk ke TKP, rupanya hoax Pak. Ya, pernah juga seperti itu. Iya. Tapi ya kita minimalisir sebaik mungkin. Mundur lagi ke belakang, Pak Kabid. Ya. Dulu ceritanya bagaimana nih? Memang potongan Pak Kabid memang potongan polisi banget gitu loh Pak. Kayak gitu. Atau memang sudah ini cita-cita sejak dulu ini jadi polisi nih Pak Ini Kabid. polisi tulen loh. Bagaimana tuh ceritanya? Ini polisi tulen dari produk penyelenggaraan pendidikan yang sah. Foto memang polisi banget. Ya, Bagaimana Pak ceritanya Pak? Jadi Narto kecil itu taunya hidup itu ya hanya untuk menjadi aparat Aparat negara. bukan yang lain. Sejak muda itu Pak. Iya, semenjak istilahnya tidak punya nalar lah. Oke. Hidup ini untuk menjadi aparat negara. Yang kemudian ya fokus saja ke sana, nggak pernah punya pikiran mau jadi dokter atau menjadi guru atau menjadi, nggak pernah ada. Pokoknya aparat kayak gitu. Ya, aparat negara gitu. Kemudian sempat salah jalan. Salah jalan Sempat salah jalan, jadi waktu lulus SMP itu saya masuk sekolah kejuruan. Oke. Yang kalau itu saya teruskan, ternyata saya nggak bisa masuk seperti yang sekarang ini gitu. Nggak bisa masuk akademi ya Pak ya? Nggak bisa masuk akademi. Ya muda namanya juga nakal kan, Iya. tak kelahi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, saya di baru kelas 1 itu saya memiliki kesadaran. Kalau saya kelahi terus setiap hari, saya mau jadi apa nanti? Oke. Akhirnya saya keluar dari sekolah kejuruan itu saya keluar. Kemudian tahun berikutnya saya masuk lagi di SMA. Umum ya Pak ya? Di SMA umum. Jadi teman-teman saya udah kelas 2, saya kelas 1 lagi. Itu. Alhamdulillah sampai kelas 3. Kemudian, mohon maaf, sekolah saya di kampung. Oh iya Pak. Saya orang kampung, sekolah saya di kampung. Di mana Pak? Di Kabupaten Trenggalek. Trenggalek. Iya, Jawa di Timur, Kabupaten ya. Trenggalek. Itu bupatinya saat itu pernah siapa Pak? Udah lupa. Apa? Emil Dardak. Iya, kemarin Pak Dardak sempat jadi bupati sebelum ditarik ke wakil gubernur. Ya. Timur, ya. Kemudian sudah punya sertifikat kelulusan itu, daftar. Langsung daftar Pak. Daftar, ya daftar apa saja. Yang penting saya jadi aparat negara. Artinya baik TNI maupun Polri ya seperti itu. Apa aja dengan lulusan pangkat apa saja nggak masalah bagi saya. Pokoknya saya jadi titik. Yang kemudian teman memberikan brosur. Teman-teman ini kalau panggil saya itu kayak gitu. Mungkin karena saya rata-rata lebih tua dari mereka. Iya. Dan dulu adik kelas saya waktu di SMP gitu Iya. kan. Ini kita daftar ini aja, ini bagus ini katanya. Apa? Ini kalau lulus ini nggak dari bawah lagi kita katanya. Udah gitu. Apa saja. Saya ikut. Mendaftarlah yang namanya Akabri dulu. Kita belum tahu Akabri seperti apa. Iya. Pokoknya taunya udah jadi. Jadi nggak tahu itu bakal jadi perwira, bintara nggak tahu itu ya Pak ya? Nggak tahu. Nggak mikir itulah, bukan nggak tahu. Nggak mikir ke sana. Mikir sana. Pokoknya aparat gitu. Kemudian sampai di Surabaya, kita tesnya di Surabaya, itu ada taruna AAL yang sedang pesiar. Oh iya. Jadi mereka itu tegap-tegap, Betul. kemudian badannya still, Iya. terus seragamnya bagus. Sepertinya dia
fokus gitu. Jalan aja fokus, dari tidak istilahnya ngobrol berceramah, lihat sana sini, enggak. Dia truk. Saya bilang, wah bagus ini, saya bilang gitu. Saya maulah kalau ini, gitu kan. Yang ternyata itulah yang sedang kami lakukan. Ikuti. Ya. Tapi ada kejadian yang, waduh, menurut saya malu atau gimana ya, namanya anak muda. Boleh diceritakan? Iya, boleh. Saya ceritakan ini. Namanya kita orang kampung ya. Iya, Pak. Kita dikumpulin lah sama Pak Dandim waktu itu. Pak Dandim Trenggalek. Kita dikumpulin, kita ada 43 yang daftar kala itu. Kita masih baru lulusan SMA nih. Masih lugu-lugu itu kan. Dikumpulin sama Pak Dandim. Iya, Pak. Saya ingat persis salah satu poin yang disampaikan Pak beliau itu. Ya, kalian dari 43 orang ini, 43 saat itu ya. ya 43. Kalian dari 43 ini, nanti kalian diterima 2 atau 3, saya bangga. Wah, ini Narto yang masih ingusan ini langsung angkat tangan. Pak, saya protes. Sama Dandim itu ya, Pak? Iya, sama Dandim. Waduh, anggota beliau itu udah melotot-melotot sama saya. Iya, apa? Protesmu katanya. Pak, saya protes. Kami ini 43 banyak, Pak. Bapak kan Dandim. Masa kami lulus 2 atau 3 orang Bapak bangga? Kalau kami lulus 30 atau 35 orang, Bapak bangga lah, Pak. Ternyata beliau tidak marah. Beliau ketawa selepas-lepasnya itu. Waktu itu ya. Jadi saya makin, gimana Bapak ini? Akhirnya beliau bilang, ya udah, kamu jalani saja ini proses seleksi, proses tes, kamu jalani saja. Yang singkat cerita, ternyata udah selesai tes di tingkat daerah di Surabaya. Kemudian tes di tingkat pusat itu di Magelang. Magelang ya. Tes di Magelang. Ternyata Berjalan waktu tes itu sampailah kepada Pantukir. Istilahnya Pantukir itu panitia penentu terakhir yang menentukan lulus atau tidak lulusnya. Saya termasuk dinyatakan lulus dan berkumpul dengan mereka-mereka yang lulus. Yang tidak lulus naik bus ke terminal, dipulangkan. Ya. Selama kami baris itu, saya ambil kesempatan sebelum pengasuh itu ngambil apel. Saya teriak dari ujung pasukan itu sampai ujung pasukan. Saya bilang, Trenggalek angkat tangan, Trenggalek angkat tangan, Trenggalek angkat tangan. ada 25 orang. Alhamdulillah, satu pun tidak ada yang angkat tangan. Ternyata saya sendiri yang lulus. Rasanya, waduh, berdosa sekali sama kelancangan dengan Pak Dandim kali itu. Jadi memang Bapak mengira bahwa lulusan itu bakal banyak begitu ya, Pak ya? Iya. Bakal banyak. Sungguh di luar dugaan. Di luar dugaan. Kalau ternyata seperti itu. Ternyata sulit kala itu. Pantas dan Sulitnya begitu mungkin ketawa. karena banyak animo, kemudian sedikit kuota. Iya. Yang jelas tidak ada yang angkat tangan satupun. Itu viral, Pak, kalau saat ini terjadi. Wah, seandainya saat di ini 25 orang dari Trenggalek lulus Akabri. Kalau ada 25 orang, Pak Irwan, dari kabupaten itu lulus ya, nggak mungkin ya. Ya. Itu. Baik. Yang ternyata saya kemudian masuk matra kepolisian. Tercapailah cita-cita itu ya, sejak kecil ya, Pak ya. Kemudian lulus saya dididik di Akademi Kepolisian sampai 3 tahun. Kalau dulu 3 tahun. 3 tahun ya, Pak ya. Kalau Dulu- sekarang? Sekarang 4 tahun. 4 tahun. Ya. Dulu 3 tahun, tapi setelah lulus, tahun kemudian kami istilahnya magang, pemantapan. Jadi Tapi belum udah langsung. dihitung lulus, Pak. Udah dihitung Udah angkatan, lulus, udah. angkatan misalnya Bapak 92, artinya 3 tahun menjalani pendidikan di akademi. Iya, Seperti itu. dengan sudah pangkat Letnan 2 kala itu. Oh, sudah dapat sudah pangkat. Letnan 2 polisi, tapi belum bertugas di kewilayahan. Oke. Pemantapan dulu 1 tahun. Setelah pemantapan 1 tahun, kemudian ditugaskan. Baru ditugaskan. Makanya saya lulusan 92, tapi penugasan pertama itu 93. 93. Oke, sistemnya seperti itu jam saat itu. Kalau sekarang persis ya 4 tahun, kemudian langsung Langsung penugasan ya. ditugaskan di wilayah. Siap. Bertugas. Begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.